Nah, contohnya seperti ini teman-teman sahabat tani. Nah, kalau yang ini adalah gelas mainan anak saya ya. Cangkir-cangkir mainan ya kan. Saya bawa aja ya kan. Tapi ini jangan sepele ya, ini sangat berguna karena ini dosisnya sudah saya takar. Ini gelas kecil gini, ini dosisnya 40 cc ya atau 40 mili tepat. Nah, karena saya mengukurnya pakai ini ukuran speed. Dan ukuran speed ini dosisnya itu nggak bohong ya, ini akurat, real ya. Karena ini buatan medis ya. Nah, jadi kalau buatan medis itu nggak mungkin medis untuk main-main ya. Nah, untuk ukuran dosisnya per milinya ini ya. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channelnya Petani Subsisten, yaitu channelnya untuk teman-teman sahabat tani yang lagi giat untuk belajar tanam di rumah ya kan. Ataupun lagi giat belajar bikin-bikin pupuk organik sendiri di rumah ya. Semoga channelnya Petani Subsisten ini bisa jadi channel untuk referensi teman-teman sahabat tani di rumah ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan apa ya, lanjutan ya. Nah, karena di sini untuk beberapa kali ini udah saya panen untuk cabai rawitnya, dan ini sudah mulai terlihat mulai masak ya atau menguning ya ini. Nah, dan ini kemarin rumputnya baru siap dibersihkan sama istri saya karena kemarin ini subur banget. Bisa teman-teman sahabat tani dicek di video sebelumnya ya. Itu sangat subur karena di sini untuk intensitas hujan sendiri sangat apa ya? Sangat tinggi. Hampir tiap hari itu hujan, jadi rumput pun tumbuh subur ya. Dan ini populasi ini nggak banyak lagi ya. Karena kemarin di video saya yang apa? Sebelumnya itu udah saya kasih tunjuk bahwasanya video saya ini eh, terkena layu fusarium ya, cabai rawit saya ini. Jadi satu persatu itu mati, bahkan pernah juga sekali nyabut itu sampai lebih kurang itu 11 pokok ya, sekali nyabut itu. Jadi terkena serangan layu fusarium itu lumayan hebat ya. Memang kalau udah terkena layu fusarium ini agak pusing ya. Tapi meskipun tinggal segini tetap saya syukuri ya. Dan ini biasanya 2 sampai 3 hari sekali, bahkan kalau nggak sempat 4 hari sekali itu saya panen ya. Dan walaupun istilahnya belum untuk bisa jual ya, tapi saya sarankan untuk teman-teman sahabat tani di rumah, mumpung ini di musim pandemi ya, ada bagusnya Anda bercocok tanam di rumah ya, di polybag gitu ya, atau di samping-samping rumah ya, itu sangat penting. Bayangkan aja kalau Anda mempunyai 5 sampai 10 polybag aja cabai rawit dan buahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, saya yakin kebutuhan bumbu dapur ya kan, khususnya untuk cabai rawit ya kan, itu sangat tercukupi ya, sangat membantu ya untuk teman-teman sahabat tani ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar tanam ya kan. Kalau nggak tahu ilmunya nggak masalah, ilmu itu bisa dipelajari ya. Yang penting niatnya dulu ya. Jadi diniati dulu untuk bercocok tanam ya kan. Nanti dengan seringnya Anda belajar ya kan. Karena media belajar untuk pertanian itu sangat banyak ya. Bisa dari YouTube, Facebook, WA, grup-grup ya kan, ataupun bisa dari internet ya. Sangat banyak, atau malah yang lebih bagus, kita bisa belajar langsung sama orang yang sudah berpengalaman ya. Kalau ada istilahnya di sekitaran wilayah kita ya. Tapi kalau nggak ada ya,
banyak di media sosial itu yang bisa untuk jadi referensi teman-teman sahabat tani belajar di rumah ya. Contohnya channelnya Petani Subsisten ini ya. Oke, di sini pagi ini saya akan melakukan pemupukan ya teman-teman sahabat tani. Karena kemarin udah siap dipanen. Jadi pemupukan lanjutan itu sangat penting ya, supaya buah itu tetap terjaga ya. Jadi maksudnya buah tetap terjaga itu setelah kita panen, dia tetap timbul seperti ini. Nah, ini calon buah lagi tuh seperti ini ya. Nah, jadi maksudnya itu buahnya itu nggak sempat putus ya. Jadi walaupun udah kita panen, tapi dia akan kembali muncul bunga ya, dan bisa menghasilkan cabai rawit kembali ya. Jadi bisa nggak putus-putus gitu maksudnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, tuh. Nah, begitu ya. Ini mohon maaf sebelumnya, karena nanti untuk dosis pemupukannya itu nutrisinya nggak saya bawa ya. Biasanya itu di video sebelum-sebelumnya itu selalu saya bawa dan saya kasih tunjuk satu persatu ya. Tapi di sini karena sering hujan, kadangkala pagi pun hujan, jadi saya antisipasi. Jadi untuk pupuknya sendiri itu saya bawa dari rumah sudah dalam bentuk ini ya, larutan seperti ini. Jadi saya udah racik dari rumah ya. Nah, kalau takutnya saya ngeraciknya di sini itu takutnya pas hujan ya kan. Jadi terkontaminasi sama air hujan, dosisnya bisa nggak tepat lagi ya. Nah, tapi tenang aja teman-teman sahabat tani. Nanti saya akan kasih teksnya untuk teman-teman sahabat tani ya. Khususnya teman-teman sahabat tani yang lagi belajar di rumah. Itu biar sangat mudah untuk dipahami ya. Dan ini dia dosisnya untuk pemupukan lanjutan. Nah, teman-teman sahabat tani, di sini saya akan memberikan contoh ya, dosis pemupukan per batangnya ya, untuk pemupukan lanjutan setelah masa panen ya. Dan ini selalu saya gunakan ini gelas takar ukuran 200 cc ya, atau 200 ml. Usahakan teman-teman sahabat tani itu mempunyai gelas takar yang tepat ya. Nah, saya dalam pemupukan itu saya nggak mau sepele ya, jadi dosis itu selalu saya tepatkan. Nah, tunggu saya ambil dulu gelasnya biar bisa untuk jadi belajar ya, tunggu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sahabat tani. Nah, kalau yang ini adalah gelas mainan anak saya ya, cangkir-cangkir mainan ya kan. Saya bawa aja ya kan. Tapi ini jangan sepele ya, ini sangat berguna karena ini dosisnya sudah saya takar. Ini gelas kecil gini, ini dosisnya 40 cc ya, atau 40 ml tepat. Nah, karena saya mengukurnya pakai ini ukuran speed. Dan ukuran speed ini dosisnya itu nggak bohong ya, ini akurat, real ya. Karena ini buatan medis ya. Nah, jadi kalau buatan medis itu nggak mungkin medis untuk main-main ya. Nah, untuk ukuran dosisnya per milinya ini ya. Nah, bisa teman-teman sahabat tani ini dilihat. Nah, ini harganya murah kok. Di apotek itu sekitar 3.000 sampai 5.000-an ya. Harga per apanya ini, per speednya, per biji maksudnya. Tapi karena mohon maaf, karena istri saya seorang perawat, jadi kalau untuk stok kayak gini itu banyak ya. Banyak di rumah itu. Jadi tinggal pakai aja ya kan. Tapi saya sarankan, walaupun Anda beli yang baru dari apotek masih bungkusan, saya sarankan Anda rebus dulu ya sampai mendidih. Nah, ininya Anda lepas. Apa sih ini namanya? Penyedotnya ya, apa ini namanya? Nah, ini Anda lepas total ya, seperti ini. Nah, tunggu. Nah, seperti ini nanti ngerebusnya. Nah, Anda pisahkan seperti ini, Anda rebus sampai mendidih, baru Anda dinginkan ya. Tujuannya adalah untuk mensterilkan kontaminasi dari bakteri udara ya. Bahkan sebenarnya dari apotek pun atau dari toko-toko yang menjual speed ini pun, ini sebenarnya udah sangat steril ya. Karena ini siap pakai untuk para medis ya, yang mau menyuntik itu siap pakai. Sebenarnya sangat steril ya. Tapi ada bagusnya kalau kita ulang lagi ya. Tapi kalau langsung pakai masih dalam kemasan bungkusan itu sangat steril ya. Karena mereka memakai itu langsung pakai ya. Untuk teman-teman medis itu ya.
Dan ini ukurannya 3 cc ya, 3 mili. Nah, bisa teman-teman sobat tani lihat kalau kurang jelas ini. Nah, ini ya, mulai dari setengah cc, 0,5 itu, 1 cc, 1,5 cc, 2 cc, 2,5 cc, dan 3 cc ya, atau 3 mili. Nah, jadi ini glass takar ini udah saya takar ini pakai speed ini. Jadi takaran ini pas 40 cc. Dan takaran ini juga udah saya takar pakai speed ya. Pas takaran ini 200 cc. Jadi teman-teman sobat tani saya sarankan untuk mencari gelas atau yang mainan atau apalah, yang penting ditakar ya pakai ini, pakai speed biar akurat ya. Itu sangat penting. Karena untuk mempermudah kerjaan kita ya. Jadi kalau seumpama dosisnya 30 cc per batang, kalau Anda mempunyai dosis segitu ya kan, gelas takarnya, jadi kan enak tinggal satu gelas ini ya. Jadi nggak mencari-cari, nggak mengira-ngira, atau nggak apa ya namanya, nggak menduga-duga ya. Ini seberapa sih ini ya, seberapa sih ini ya, nggak seperti itu ya. Jadi dosisnya udah tepat. Selain itu juga bisa mempermudah pekerjaan kita ya. Ketanaman pun dosisnya lebih efisien ya, lebih tepat, lebih akurat ya. Oke, untuk pemupukannya saya lanjut ya. Untuk dosisnya per batang saya kasih dosis 200 cc ya, seperti ini. Ini sekedar contoh. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekali lagi biar lebih paham ya, lebih enak untuk dipelajari. Nah, seperti ini teman-teman sahabat tani. Ini nanti, aduh, mau jatuh saya. Ini rencana nanti rumput-rumputnya akan saya kumpulkan, ya kan, untuk jadi kompos. Tapi saya kumpulkan dalam satu tempat ya. Ini kan masih berserakan bekasnya ini. Nah, udah terlihat bersih ya. Ini walaupun sisa segini, tetap saya syukuri, tetap saya rawat ya. Karena lumayan untuk tambah-tambah bumbu dapur ya. Nah, sangat terbantu ya. Jadi teman-teman sahabat tani di rumah itu jangan apa ya, jangan ragu ya. Oh ya teman-teman sahabat tani, kalau untuk apa pemupukannya tadi dalam pengocoran di batang itu, jangan takut terkena batang ya, nggak masalah ya. Karena dosisnya pupuknya sama nutrisinya itu, ini kan ada tambahan nutrisi ya. Makanya nanti akan saya berikan teksnya. Itu udah disesuaikan ya, udah diukur. Jadi jangan takut gosong ya. Jadi nggak masalah terkena batang ya. Oke, segini aja video dari saya. Saya akan lanjut dalam pemupukan nanti keburu siang ya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Nih, mungkin besok atau lusa panen ini. Mantul.